Shalom. Kembali lagi di ibadah online Kings Generation. Hal-hal yang perlu diperhatikan selama ibadah online. Yang pertama, sudah mandi dan berpakaian rapi. Yang kedua, sudah sarapan dan tidak bermain saat ibadah. Yang ketiga, siapkan Alkitab dan memperhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, memuji Tuhan dengan sukacita. Dan yang terakhir kelima, harap orang tua mendampingi anak-anak selama beribadah. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, ketemu lagi di ibadah online Sekolah Minggu GKKD Jakarta bersama Kak Iren dan Kak Ella. Oke, kita percaya bahwa kita semua sehat, semua karena anugerah Tuhan, amin. Yes, amin. Oke, kita mau memulai ibadah kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Siapa yang semangat untuk memuji Tuhan? Saya. Oke, Kak sudah semangat? Semangat dong, Kak. Oke, adik-adik pasti di rumah sudah semangat. Yes. Oke, tapi sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur, kami tahu, kami ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Amen. Terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh berkumpul. Walaupun di rumah kami masing-masing, kami percaya Tuhan hadir di tempat kami masing-masing. Kami mau beribadah Tuhan, Tuhan yang pimpin kami dari Yes. awal hingga selesainya. Tuhan yang berkati kami Tuhan, kami berdoa, pengurapan yang daripada Tuhan itu melingkupi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mau memuji memuliakan Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Oke, sudah siap memuji Tuhan? Siap Kak Ella? Siap dong, Kak. Oke, adik-adik bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita bertepuk tangan. Setuju? Setuju. Oke, kita mau angkat pujian ini. Semua hidup telah ditebus. Kita percaya bahwa kita anak-anak Tuhan sudah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. La 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 la.
bangkit berdiri adik-adik. Hari ini kita mau angkat satu buah pujian lagi. Lebih semangat lagi kita ajak kakak dan adik kita dan orang tua kita untuk bernyanyi dan menari bersama-sama. Oke. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat, yes, karena kasih Tuhan. Firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis merodaiku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merodaiku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Aku kuat karena kasih-Nya. Firman-Nya teguhkanku. Berdiri sebagai pemenang. Yes, aku berani tampil beda. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Aku kuat karena yes, kasih Yesus. Firman-Nya teguhkanku. Katakan aku berdiri. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani sekali lagi. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Oke adik-adik, ini saatnya kita memberikan persembahan. Adik-adik boleh mempersiapkan persembahannya masing-masing. Dan sebelum kita memberikan persembahan, kita bersatu di dalam doa. Mari lipat tangannya kembali dan tutup matanya. Kayla akan pimpin di dalam doa. Bapak, terima kasih buat kasih setiamu, buat kesehatan yang sudah kami terima Tuhan. Dan terima kasih Engkau sudah memberkati keluarga kami, ayah, ibu kami. Dan kami berdoa Tuhan, Kau juga memberkati kesehatan kami Tuhan. Dan hari ini kami mau memberikan sedikit yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kami, untuk kami boleh memperluas kerajaan-Mu di gereja kami, GKKD Jakarta, dan boleh gereja ini membawa banyak lagi anak-anak sekolah minggu untuk boleh beribadah bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan telinga kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau datang sama Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu, untuk setiap hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, hidup kami berharga di mata Tuhan. Bahkan Tuhan Kau menciptakan kami menurut gambar dan rupa Engkau sendiri Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Kami katakan hari ini, kami mau Tuhan Kau pakai kami. Ini hidup kami Tuhan, biar jadi seperti yang Tuhan mau atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berharga bagi Allah. Amin Tuhan. Tiada yang tak berkenan di hadapan-Nya. Dia ciptakan kau turut gambar.
Oke, shalom adik-adik, ketemu lagi sama kakak. Kita hari ini akan mendengarkan firman Tuhan kembali. Seperti minggu-minggu lalu, hari ini pun kita masih akan belajar tentang nama-nama Tuhan atau sifat-sifat dari Tuhan kita. Dan minggu ini kita akan belajar tentang Jehovah Sapa, yang artinya Tuhan Hakim yang Maha Besar. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk waktu-waktu yang sudah kami lalui. Segala penyertaan dan kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami sungguh bersyukur Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong berikan kami hikmat supaya kami mengerti. Roh Kudus yang buat kami tertib, supaya kami mendengarkan firman-Mu dengan fokus Tuhan. Sehingga kami semua mendengarkan firman-Mu hari ini, kami boleh menjadi pelaku firman-Mu dan menyatakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama-Mu kami semua sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik. Kita hari ini akan belajar tentang Jehovah Sapa. Seperti yang sudah kakak sebutkan tadi. Tuhan Hakim yang Maha Besar. Amin. Hakim itu apa sih? Mungkin adik-adik sebagian sudah tahu. Tapi kakak coba jelaskan. Lebih sederhana. Hakim kurang lebih adalah orang yang menilai atau yang memutuskan seorang itu bersalah atau tidak, atau yang menentukan juga hukuman untuk orang itu apa, orang itu dihukum atau tidak, kurang lebih seperti itu. Oke, tidak akan masuk ke firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan di Yohanes 8 ayat 2-11. Ayo diambil Alkitabnya, akan sudah siap firman Tuhan ya. Oke, sudah dapat ya Alkitabnya, sudah diambil. Buka Yohanes 8 ayat 2-11, kakak baca ya. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapat bertentangan itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dan menjaringnya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berbuat dosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu pada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit, berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Amin. Firman Tuhan yang luar biasa. Di sini kita bisa melihat keagungan Tuhan kita, kebaikan Tuhan kita. Amin. Tuhan Hakim yang Maha Besar. Kita bisa lihat di firman Tuhan yang baru kita baca tadi. Saat orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat membawa seorang perempuan yang ketahuan berbuat dosa, mereka bawa ke hadapan Tuhan. Mereka mau mencobai Tuhan, mereka mau ngetes Tuhan. Kata orang-orang Farisi, "Tuhan, orang perempuan ini perempuan berdosa, kami lihat dia melakukan dosa. Harusnya perempuan ini dilempari." Tapi Tuhan balik berkata kepada mereka, "Kalau di antara kalian ada yang tidak berdosa, lempari perempuan dengan batu." Kita baca, ada yang melempar? Tidak ada. Tidak ada satupun yang melempar perempuan dengan batu. Kenapa? Karena semua orang di tempat itu, kakak sangat yakin, adalah orang-orang yang berdosa, sama seperti perempuan itu. Jadi yang masa kan, orang yang berdosa membawa juga orang yang berdosa. Orang yang berdosa melaporkan orang yang berdosa ke hadapan Tuhan.
Tuhan tahu isi hati kita adik-adik. Tuhan tahu kedalaman hati kita. Tuhan tahu sepenuhnya hidup kita. Kakak yakin Tuhan melihat isi hati dari perempuan itu. Kakak yakin perempuan itu mungkin ingin bertobat, merasa bersalah atas dosa yang dia lakukan, dia ingin berubah. Maka Tuhan berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Tapi ada perintah Tuhan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi sekarang. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Tuhan kasih keputusan dan Tuhan juga kasih perintah. Jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah, adik-adik, gimana nih dengan kita? Supaya tidak mengalami hal yang sama seperti perempuan ini. Dilaporkan oleh sesama manusia, dilaporkan oleh teman-teman, dilaporkan oleh orang-orang di sekitar karena ketahuan berbuat dosa. Bagaimana misalnya teman-teman adik-adik di sekolah atau teman-teman di rumah lihat adik-adik berbuat dosa terus dilaporin ke orang tua, atau di sekolah dilaporin ke guru. Wah, itu bisa-bisa kita dimarahin, bisa-bisa kita dikasih hukuman nih sama guru kita. Nah, supaya tidak mengalami hal yang sama seperti yang perempuan tadi kita baca, firman Tuhan memerintahkan di Efesus 5, kita buka ayat 1 sampai 21. Ayo dibuka Alkitabnya. Efesus 5 ayat 1 sampai 21. Judul perikopnya adalah hidup sebagai anak-anak terang. Amin. Kakak tidak akan baca secara full firman Tuhan ini, tapi nanti adik-adik bisa baca setelah ibadah ini selesai. Yang ingin kakak tekankan adalah Alkitab, firman Tuhan dengan jelas menyebutkan untuk kita hidup sebagai anak-anak terang. Bagaimana caranya? Bacalah firman Tuhan. Di perikop ini judulnya aja udah hidup sebagai anak-anak terang. Bacalah bagaimana supaya adik-adik bisa hidup sebagai anak-anak terang. Amin. Supaya adik-adik pun tidak mengalami apa yang dialami perempuan yang berbuat dosa tadi. Dilaporkan, diaduin karena ketahuan berbuat dosa, dilaporkan karena ketahuan berbuat salah. Itu rasanya pasti gak enak adik-adik. Apalagi itu dilaporkan di muka umum. Mungkin kita bisa merasa malu. Kan gak enak kalau begitu kan, kita dilaporin di depan teman-teman sekelas misalnya. Si Anton nih, dia nyontek. Wah, nanti kita malu. Nanti guru kita pun bisa marah. Amin. Supaya kita tidak mengalami hal itu, ayo kita hidup sebagai anak-anak terang. Amin. Kita hidup sebagai anak-anak terang supaya orang-orang tidak bisa melihat keburukan kita. Orang-orang tidak akan melihat kesalahan kita karena kita hidup sebagai anak-anak terang, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Inilah Tuhan Yesus Hakim yang maha besar. Dia akan melihat isi hati kita. Akan ada pengampunan. Kalaupun kita berbuat dosa, kalaupun kita berbuat salah, datanglah sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Seperti yang tadi dialami oleh perempuan yang berbuat dosa yang tadi kita baca di Yohanes 8. Tuhan mengampuni dosanya. Tapi Tuhan juga kasih perintah. Jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Amin. Tuhan kita, Hakim yang maha besar itu, Hakim yang maha baik itu. Saat kita datang mengaku dosa kita, Dia akan mengampuni kesalahan kita. Amin. Supaya kita bisa hidup sebagai anak-anak terang, supaya kita bisa hidup tidak berbuat dosa lagi. Bagaimana caranya? Supaya kita hidup tidak berbuat dosa lagi. Harus ada Tuhan Yesus dalam hidup kita. Harus ada Yesus dalam hati kita. Pagi hari ini kakak mau menantang atau mengajak adik-adik di rumah yang hidupnya ingin berubah, tidak mau berbuat dosa lagi. Dia ingin Yesus ada dalam hatinya, dalam hidup, supaya Yesus melalui Roh Kudus yang dalam hati kita yang
akan memampukan kita, yang membantu kita untuk tidak berbuat dosa lagi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu, kami mengakui di hadapan-Mu, kami orang yang berdosa, kami banyak melakukan kesalahan. Dalam pagi hari ini Tuhan, kami mohon ampun di hadapan-Mu, kami mohon ampuni segala kesalahan kami Tuhan, kami mohon ampuni segala dosa-dosa kami. Pagi hari ini juga kami mengundang Engkau Yesus, masuklah dalam hidup kami, dalam hati kami sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bertahtalah dan berkuasalah atas hidup kami, pimpinlah hidup kami mulai dari hari ini hingga akhir hidup kami. Sepenuhnya hidup kami dipimpin oleh Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, bertahtalah dalam hidup kami. Demi nama-Mu kami semua sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke, pagi hari ini Yesus sudah ada dalam hidup adik-adik. Dan artinya Tuhan Yesus pula melalui Roh Kudus yang akan memampukan adik-adik semua di rumah untuk hidup tidak berdosa lagi. Amin. Seperti firman Tuhan kepada perempuan yang berbuat dosa tadi, Tuhan tidak menghukum adik-adik, tapi ada satu perintah tambahan yang Tuhan kasih. Jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Amin. Oke. Ingat, Tuhan Yesus sudah dalam hidup adik-adik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami tahu Tuhan, Engkau ada dalam hati kami. Engkau adalah Hakim yang Maha Besar. Engkau yang akan memampukan kami Tuhan. Engkau yang sudah mengampuni segala kesalahan kami. Engkau yang akan memampukan kami untuk kami tidak berbuat dosa lagi Tuhan. Pimpin hidup kami sepenuhnya Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami mau Tuhan hidup sebagai anak-anak terang, hidup yang memberkati banyak orang, hidup yang menyatakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Adik-adik, mari kita angkat tangan kita. Diberkatilah hidupmu oleh persekutuan yang akrab dengan Roh Kudus. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah sekolahmu, diberkatilah masa depanmu. Engkau akan terus melangkah bersama-sama dengan Kristus Yesus. Hidupmu akan sepenuhnya dalam genggaman Tuhan Yesus. Segala hal yang kamu lakukan akan berhasil karena kamu menyerahkan hidupmu sepenuhnya ke dalam Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya demi nama-Mu saja Tuhan kami semua sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, firman Tuhan telah selesai. Hari ini jangan lupa Tuhan Yesus sudah dalam hidup adik-adik. Ingat firman Tuhan, jangan berbuat dosa lagi, karena Dia adalah Hakim yang Maha Besar. Amin. Oke, sampai jumpa. Shalom. Hai adik-adik, ayat hafalan minggu ini diambil dari Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Sekali lagi ya, Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Oke. Hai adik-adik, jumpa lagi di aktivitas. Nah, kali ini perkenalkan untuk saya ada Kak Tiwi dan Dan Kak Enita, kita mau membuat tas. tas yang menarik tentunya. Nah, bahan-bahannya apa aja Kak Enita? Oke, yang pertama ada kalender bekas. Yang pasti bekas. bisa ditemukan di rumah kalian ya Kak, adik-adik ya. Nah, Nah, ini bisa diukur juga ya Kak, 40 x 30 cm panjang dan lebarnya. Nah, di sampingnya ada tali. Tali itu untuk membawa atau menenteng tas tersebut biar bisa dibawa kemana-mana. Dan di sampingnya ada spidol. ya, Spidolnya boleh warna-warni juga untuk menandakan
pengukurannya adik-adik. Di sebelahnya ada Penggaris. penggaris. Bisa penggaris besi, plastik, tapi yang panjang ya adik-adik. Nah, di sebelahnya lagi ada Pembolong kertas. pembolong kertas. Nanti untuk menaruh ini talinya yang ke dalam itu adik-adik ya. Di selanjutnya ini ada Lem fox. lem fox biar melengketkan, merekatkan supaya dia kuat. Nah, di belakangnya ada Gunting. gunting biar rapi. Sebelahnya ada apa, Kak? Ini ada karton, jadi panjangnya itu 15 cm dan lebarnya itu 5 cm. Tapi kalau dinding bekasnya lebih kecil atau lebih besar atau lebih panjang, bisa kalian kurangi atau tambahin 1 sampai 2 cm. Oke, dan di sebelahnya ini ada perekat lagi untuk menambahkan supaya tambah kuat karena ini terbuat dari karton ya, Kak. Ya. Jadi agak susah. Tapi nggak ada yang susah ya, Kak? Yuhu. Oke, lanjut kita membuat tas yang unik ini. Kita lanjut untuk membuatnya. Let's Oke. go. Oke, kita lanjut aja untuk caranya, Kak ya. Oke, caranya bagaimana, Kak? Nah, caranya ini kan kalender bekas. Nah, di pojoknya kalian sisain 1 cm. oke, satu aja Oke, ya, Kak. 1 cm aja. Oke, kalian tandai. Lalu kalian yang di sisi kirinya kalian lipat dengan sampai- mensisahkan yang tadi 1 cm. Oh, jadi harus sampai ketemu titik yang tadi ya, Kak? Ya. Nah, yang 1 cm Oke. dilipatnya pelan-pelan ya, Kak? Nah, kayak gini. Nah, Oke. Nah, sisa yang tadi kalian lem pakai lem fox. Harus lem fox, Kak. Iya. Ini biar reket ya. Iya. Kalau yang lain-lain susah kayaknya, Kak, karena dari karton. Nah, udah, terus kalian rekatkan. Oke, terima kasih Kak Enita. Nah, jadi adik-adik lemnya itu harus pelan-pelan sampai merekat sekali. Ya, kalau nggak merekat nanti susah. Sama seperti kita ya, Kak. Ya, betul. Kita harus melekat kepada Tuhan Yesus. Oke, kalau sudah melekat, oke, udah lekat. Di sisi kiri dan kanannya kalian ukur 2 cm. Oh, 2 cm aja ya, Kak? Ya, Satu lagi ya, Kak? ya. 2 cm di kiri dan kanannya. Oke. Oke. Lalu kalian udah buat sih. Kalian lipat. Yang tadi udah ditandain ya, Kak? Ya. Oke. Tenaga ya, Kak ya? Butuh pertolongan. Tolongan sama Papa biar cantik. Ini juga sama di sisi satunya. Kalian lipat. Kalau kalian butuh bantuan, boleh minta tolong mama papanya, kakak adiknya, ataupun mungkin oma atau opungnya bisa minta tolong. Udah nih. Sudah. Nah, bagian bawahnya kalian ukur 4 cm. Apa aja ya, Kak? Ya. Selesai kalian tandai, kalian boleh lipat. Jangan lupa adik-adik dilipat yang rapi. Oke, sudah. Sudah. Selanjutnya apa, Kak? Oke, ini udah nih. Dibuka. Lalu kalian lipat seperti ini. Bagian bawahnya, Kak ya? Bagian bawahnya. Bentuk segitiga, Kak. Ya. Oke, seperti ini. Udah. Nah, yang tadi, karton yang tadi, kalian
masukkan ke bawahnya. Oke, sini. Oke. Lalu kalian tempel yang kertas karton tadi, kalian tempel sama lem fox. Jadi pakai lem fox biar merekat lagi ya adik-adik, karena ini alasnya. Pelan-pelan. Kalau tangannya kotor nggak apa-apa ya kak ya? Ya nggak apa-apa, nanti bisa dicuci lagi. Oke. Ternyata perlu perjuangan, perlu pertolongan nih Iya. untuk membuat aktivitas minggu ini. Ya, jadi adik-adik jangan menyerah ya. Kalau untuk merekat pakai lem, nggak apa-apa tangannya kotor. Nanti kita bersihkan bersama-sama di rumah. Nah, kayak gini hasilnya. Sudah. Ya. Wow, keren kak. Jadi udah buat lipatan yang bawahnya ya? Ya. Nah, terus ini samping kiri dan kanannya ada berbentuk garis. Lalu kita buka yang dari atas. Lalu yang pojok kiri dan kanannya, yang garisnya itu kita tekan ke tengah-tengah. Nah, sampingnya juga kan kita tekan-tekan sampai yang tengahnya itu agak sampai ke bawah kayak gini. Kiri dan kanan sudah. Langkah selanjutnya, kalau udah jadi gimana? Kah selanjutnya belum, ini belum. Ntar lagi untuk atasnya kita kasih ini ukurannya kurang lebih ya sekitar 2 cm lah ya. 2 cm. Lalu kita lipat lagi. Nah, ini tadi kita lipat, kita buka, lalu lipatan yang tadi kita masukkan ke dalam kayak gini. Masukin ke dalam ya kak? Ya, ke dalam. Oke. Seperti ini. Sudah. Lalu kita membutuhkan pembolong kertas. Ya, pembolong kertas. Nah, ini ada pembolongnya, udah bolong. Lalu kita membutuhkan tali. Yeay, ini tali yang tadi diukur bebas ya kak? Bebas. Boleh panjang atau pendek, tapi Boleh. kalau kepanjangan kurang cantik, lebih sedang aja. Kita masukin. Kita masukin. Nah, ini udah tadi dimasukkan, jadi tali yang tadi dari lubang sini masukin ke sini. Lalu ditarik ke lubang yang ke sini. Terus masukin lagi ke lubang yang ini. Nah, ini lubang yang satu dan lubang yang kedua kan ada talinya sama-sama. Kita ikat. Yang lepas ya kak? Ikat. Nah, kalau ada yang tidak kuat dan perlu bantuan, boleh minta tolong siapa kakak? Mama atau papa, juga boleh abang atau kakak. Oke, ini udah kita ikat dengan kuat dan jadi. Nah, tadi kan kita punya hiasan. Kita mau Ya. buat di depannya hiasan. Aku mau warna pink, merah muda, boleh ya kak? Boleh warna apa aja? Boleh Oke. gambar yang lain kak selain bunga? Boleh, mau digambar senyum juga boleh.
Terus gambar apa lagi Kak? Gambar yang kalian bisa, gambar ikan, helikopter, ataupun yang lain boleh ditempel di sini sebagai hiasan aja ya Kak. Ya, betul. Nah, kita tempel. Dan jadi. Yeay. Coba yang Kak Anita dong, mau tadi. Oh ya, aku udah ada juga tadi bikin. Ini kita tempel lagi. Jadi bagus deh. Yeay. Nah, ini barangnya mudah dicari, yaitu kalender bekas. Jadi nggak usah mahal-mahal. Adik-adik, dari tas ini kita belajar satu hal loh. Kalau kita membawa tas, kita berarti membawa barang-barang di dalam tas supaya terjaga. Ya, Jaga dari apa, Kak? jaga supaya tidak hilang dan mudah ditemukan. Nah, udah gitu tidak tercecer, tidak Iya. berjatuhan. Jadi dia Tidak tetap di berjatuhan. dalam satu tempat. Seperti itu juga kita sebagai identitas anak Tuhan, Tuhan tetap menjaga hidup kita. Dan kita sebagai anak Tuhan harus menjaga hidup kita juga loh Kak. Dengan Ya. apa Kak? Kita Ya. menjaga hidup kita. Dengan cara melekat dengan Tuhan, bisa satunya caranya kita berdoa, lalu baca kitab suci, lalu Kita memuji Tuhan dan bernyanyi. yeay. Oke adik-adik, sekian dari kakak aktivitas hari ini. Semoga bermanfaat dan Tuhan Yesus memberkati. Memberkati. Sampai ketemu Di minggu depan. Bye bye, Yeay. Tuhan Yesus berkati. Halo adik-adik, sekarang saatnya kita adalah spin, yaitu pembagian poin. Yeay. Nah, poin ini bukannya sekedar untuk supaya mendapatkan hadiah, tapi untuk mengingat-ingat apa sih firman Tuhan yang dibagikan di minggu ini. Nah, pasti nggak sabaran lagi kan? Langsung aja siapkan tangan untuk menulis nanti apa jawaban dari pertanyaan yang kakak tanyakan. Oke, minggu ini Kak Tivi akan membawa 3 pertanyaan. Siap? Hitungan ketiga, siapkan tangan. 3, 2, 1. Pertanyaan yang pertama. Sebutkan tema ibadah minggu ini dan artinya. Kakak kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. Nah, nanti pemenangnya siapa yang paling tercepat dan yang paling tepat itu akan mendapatkan poin yang luar biasa. Jawabannya adalah minggu ini tentang Jehovah Syapat, yang artinya Tuhan Hakim yang Maha Besar. Nah, kita mau lihat untuk pertanyaan yang pertama ada dapat poin berapa? Oke. 1, 2, 3. Stop. Berapa poinnya? Poinnya 75. Yeay. Oke, pertanyaan yang kedua. Dengar baik-baik, siapkan tangan. Sudah siap? Pertanyaan yang kedua. Apa ayat hafalan minggu ini? Kakak kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 4 setengah, 4, 3/4, 5. Stop. Dan artinya apa ya jawabannya? Jawabannya apa ya? Nah, jawabannya itu Efesus 5 ayat 8. Nah, kita mau lihat nih berapa poin, berapa nih untuk yang pertanyaan kedua. Tenang, stop. Dan dapat poinnya 100 poin. Yeay. Pertanyaan yang ketiga, yang terakhir nih. Ayo dong yang belum jawab, ayo. Jangan cuma temennya yang satu aja yang jawab, tapi kita semua dari seluruh anak GKK di Jakarta, yuk kita jawab. Yang dari luar juga boleh banget. Yuk, pertanyaan yang terakhir, yang ketiga. Siapakah tokoh Alkitab yang diceritakan oleh kakak pembicara yang tadi? Ayo, siapa? Kita hitung ya, kakak hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. Nah, jawabannya adalah Yesus dan
Jeng 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 jeng. Stop. Dan dapat poinnya adalah 100 poin. Yeay. Selamat buat adik-adik yang mendapatkan poin. Nanti kakak-kakak sekolah minggu akan mengumpulkan dan mendata siapa yang mendapatkan pemenangnya. Ya Tuhan Yesus memberkati.